Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Evi Ovianti, yang kedua Vernia, yang ketiga Sobari, yang keempat Eka, dan yang terakhir saya sendiri Sri Mulyani sebagai moderator. Di sini penyampaian pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Evi Ovianti. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pada output PDB atau produk domestik bruto dan tingkat kerja disebut siklus bisnis. Ketika perekonomian dalam siklus bisnis mengalami kontraksi, maka ekonomi sedang dalam resesi fluktuasi. Resesi adalah penurunan PDB secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Banyak ahli ekonomi memahami resesi sebagai pertumbuhan yang terjadi di bawah tren atau di bawah potensinya. Resesi merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dicerminkan PDB real pendapatan real ketenagakerjaan, produksi industri, dan berlangsung lebih dari beberapa bulan. Pengangguran dan hukum Okun. Peningkatan pengangguran biasanya terjadi pada saat ekonomi mengalami resesi, sebab pada saat resesi terjadi, pekerjaan sulit didapat dan sebaliknya terjadi PHK. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut hukum Okun. Ini ada contoh real GDP growth dan unemployment rate. Harga terbagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan jangka pendek harga bersifat kaku. Teori Keynes, permintaan agregat erat kalinya dengan perekonomian jangka pendek. Sedangkan jangka panjang harga bersifat fleksibel. Teori klasik erat kalinya dengan perekonomiannya sisi supply dan bersifat jangka panjang. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga. Di sini ada keterangannya P tingkat harga dan Y pendapatan. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat dirumuskan MV sama dengan PY. Nah, di sini pergeseran kurva permintaan agregat itu ada 2. Yang pertama pergeseran ke kiri dan yang kedua pergeseran ke kanan. Pergeseran ke kiri ini disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar atau JUP sehingga menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Nah, sedangkan pergeseran ke kanan disebabkan bertambahnya jumlah uang beredar atau JUP sehingga bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Nah, di sini kita membahas penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Yang pertama ada jangka panjang dan yang kedua ada jangka pendek. Yang pertama ada jangka panjang. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal, jumlah tenaga kerja, dan ketersediaan teknologi. Dalam jangka panjang ini, tingkat output tidak ditentukan pada tingkat harga. Bisa dilihat, kurva penawaran agregat dalam jangka panjang itu berbentuk vertikal, sehingga produksi di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja itu penuh. Akan tetapi, kurva penawaran dalam jangka pendek itu datar atau horizontal, yaitu selama jangka pendek harga-harga bersifat kaku, sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek itu bentuknya datar atau horizontal. Baik, model permintaan agregat dan penawaran. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, penurunan JUP berpengaruh pada tingkat harga tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun. Dan jangka pendek, dalam jangka pendek, penurunan JUP menyebabkan penggeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Permintaan agregat dan penawaran. Ketika terjadi resesi, turunnya permintaan agregat, perekonomian ini dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah.
Ketika harga turun, perekonomian berangsur keluar dari resesi, bergerak dari B ke C. Dan model permintaan agregat penawaran ini, ketika terjadi ekspansi, naiknya permintaan agregat, perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat meningkatnya perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B, sehingga output berada di titik naik. Perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, bergerak dari B ke C. Kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi secara umum terjadi sebagai akibat perubahan pada permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS, sedangkan perubahan ekogen pada kurva AB, AD, dan AS disebut sebagai guncangan shock terhadap perekonomian. Kebijakan stabilisasi ditunjukkan untuk mengurangi tekanan goncangan tersebut. Demand shock ketika AD meningkatkan sehingga perekonomian booming kurva AD geser ke kanan dan equilibrium berada di titik B. Dengan harga lama, perusahaan menjual lebih banyak, output banyak sehingga pengerjaan lebih banyak pekerjaan dan mengenjot produksi. Kemudian kenaikan AD tersebut terdorong kenaikan harga dan upah akibat output yang diminta kembali tahun secara bertahap sehingga ke titik almana. Supply shock, guncangan penawaran memperburuk beban biaya. Jika ada dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari A ke B yang menyebabkan stagflasi secara berangsur-angsur. Ketika harga turun, perekonomian kembali ke titik alami A. Mengatasi supply shock. Dalam menghadapi supply shock yang mempertahankan, dilakukan upaya untuk menolong naiknya AB. Ketika AD naik, pergeseran kurva AD1 ke AD2, maka perekonomian bergerak ke titik C. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi. Kebijakan stabilisasi. Kebijakan untuk melakukan stabilisasi ini dapat ditempuh memulai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Model untuk menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi para barang dari pasar uang adalah model ISLM. Karena itu, kurva AD dan AB fungsinya menggambarkan bagaimana siklus dan bisnis, sedangkan kurva ISLM menggambarkan bagaimana kebijakan ditempuh untuk mempengaruhi kurva AD dan AS. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.